Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dalam sejarah tentu semua kita pernah membaca tentang perang Uhud. Khusus bagi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Quraisy, perang Uhud bagi mereka bukan hanya perang kedua antara mereka dengan umat Islam. Lebih dari itu, bagi orang kafir Quraisy, perang Uhud merupakan ajang atau kesempatan untuk balas dendam kepada umat Islam. Kenapa demikian? Karena pada pertempuran atau perang sebelumnya, yaitu perang yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, perang Badar, kaum kafir Quraisy kekuatannya benar-benar diporak-porandakan. Pasukannya benar-benar dihancurkan oleh umat Islam. Banyak tokoh senior, banyak orang-orang terkemuka dari kafir Quraisy yang mau tidak mau terbunuh atau tertawan dalam perang Badar. Maka perang Uhud ini benar-benar dipersiapkan dengan baik oleh orang Quraisy, karena ini ajang untuk balas dendam bagi mereka. Segala hal dilakukan, berangkat mereka dengan berkuda dan berangkat dengan berjalan kaki. Semangatnya sama, yaitu untuk balas dendam atas kekalahan yang terjadi dalam perang Badar. Sebaliknya, dari kalangan kaum muslimin tentu juga harus mempersiapkan perang ini dengan matang. Maka kita lihat Nabi SAW benar-benar serius mempersiapkan perang Uhud, dan alhamdulillah persiapan perang berjalan dengan begitu lancar. Kita nanti membaca dalam sejarah, karena begitu seriusnya Nabi menyiapkan perang Uhud, sampai-sampai disebutkan untuk menuju perang Uhud Nabi itu sampai memakai 2 lapis baju besi. Ini seriusnya Nabi, dan ini sebagai pengajaran kepada kita umat beliau, kalau segala sesuatu itu tidak hanya bisa bersandar dengan alasan saya bertawakal, tidak bisa. Nabi di sini mengajarkan kepada kita, kepada umat beliau, al-akhdhu bil asbab, harus mengambil sebab agar kita bisa selamat, agar tidak tertusuk oleh pedang ataupun tombak, agar tidak terkena oleh anak panah, harus melindungi diri dengan baju besi. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Tidak hanya bisa beralasan saya bertawakal, tidak. Maka kita lihat juga bagaimana Nabi SAW membagi panglima-panglima perang. Salah satu panglimanya adalah Hamzah. Beliau juga menyiapkan dengan matang sahabat-sahabat pilihan yang akan mendampingi Nabi, sahabat yang punya sifat kesatria, yang punya jiwa keberanian luar biasa mendampingi Hamzah. Dan satu hal yang juga menarik adalah Nabi memberikan amanah kepada beberapa orang untuk berada di atas bukit. Beberapa orang pemanah diamanahkan oleh Nabi, kalian harus selalu berada di atas bukit. Apapun yang terjadi, jika kalian melihat kami menang, jangan turun. Jika kalian melihat kami kalah, kalian juga tidak boleh turun membantu kami. Apapun yang terjadi, kata Nabi, wahai para pemanah, setialah selalu berada di atas bukit. Maka kita lihat ketika awal terjadi peperangan, berjalan sesuai dengan harapan umat Islam. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada perang Badar. Umat Islam berhasil memukul mundur orang-orang Quraisy. Pasukan mereka berantakan dan kocar-kacir. Sedikit lagi umat Islam akan menang. Tapi satu kesalahan fatal dilakukan oleh sekelompok pemanah. Melihat kemenangan hampir di depan mata, mereka lupa dengan pesan Nabi tadi. Apapun yang terjadi, setia tetap berada di atas bukit. Melihat kemenangan hampir digenggam, mereka turun ke bawah. Dan itu nampak oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih menjadi panglima kafir Quraisy. Khalid berbalik ke arah belakang dan menyerang umat Islam dari arah belakang. Yang dilakukan oleh Khalid ini merubah kemenangan umat Islam yang hampir di depan mata menjadi kekalahan. Maka untuk menghindari kekalahan besar, umat Islam lari ke arah bukit agar sulit dikejar oleh orang-orang Quraisy. Dan kita membaca dalam perang Uhud, kepala Nabi sampai terluka, gigi beliau sampai patah. Itu yang dirasakan oleh Nabi.
Dalam salah satu kesempatan, Nabi ingin di bukit itu ingin naik ke sebuah batu. Namun beliau nggak sanggup. Pertama karena baju besinya berat, 2 lapis. Kemudian fisiknya sudah lemah, beliau luka-luka. Melihat peristiwa ini, datanglah sahabat Nabi yang bernama Tolha bin Ubaidillah. Melihat Nabi kesulitan untuk naik ke atas batu, Tolha langsung merundukkan badannya. Berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya tundukkan badan saya, injak punggung saya agar engkau bisa naik ke atas." Maka punggung Tolha pun diinjak oleh Nabi. Nabi naik ke atas batu tadi. Kemudian setelah sampai di atas batu, apa kata Nabi? Aujaba Tolha. Sudah dijamin surga untuk Tolha. Jaminan surga yang Nabi berikan untuk Tolha. Kenapa Nabi memberikan jaminan surga untuk Tolha? Karena pengorbanan tadi. Beliau berani, beliau rela merendahkan dirinya agar Nabi bisa naik, agar agama ini bisa naik. Dan sebelumnya yang luar biasa, Tolha itu menjadi tameng hidup bagi Nabi. Agar Nabi tidak kena tombak, agar Nabi tidak kena panah, Tolha selalu berada di depan Nabi. Nanti kita akan baca dalam perang Uhud itu, Abu Bakar mengatakan, perang Uhud adalah harinya Tolha. Tolha yang paling banyak berkorban dalam perang Uhud. Setelah perang Uhud nanti dilihat, lebih dari 70 bekas sobekan dan tusukan di tubuhnya. Baik karena panah, karena tombak, ataupun karena pedang. Karena ingin menyelamatkan Nabi. Maka kata Nabi, ketika sampai di atas batu, Aujaba Tolha. Tolha sudah dijamin surga baginya. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Setiap kita tentu punya cita-cita, punya impian bisa bergabung dengan kafilah Tolha. Setiap kita ingin mendengar Nabi menyebutkan nama kita, kemudian dikatakan oleh Nabi dijamin surga untuk si fulan. Namun kalau kita lihat di zaman sekarang, tentu kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tolha. Kita tidak bisa menjadikan badan kita tameng hidup untuk Nabi. Nabi sudah meninggal dunia. Kita juga tidak bisa menundukkan badan kita, kemudian punggung kita diinjak oleh Nabi, kemudian naik Nabi ke atas batu. Nggak bisa. Namun satu hal yang harus kita ingat. Kenapa Tolha mendapatkan jaminan surga dari Nabi? Karena Tolha ini mempersembahkan dirinya untuk membela agama. Itu kata kunci sebenarnya. Tolha menyediakan dirinya, merendahkan dirinya agar agama ini tegak. Maka siapapun di antara kita yang hidup di zaman sekarang punya peluang mendapatkan kata-kata aujabah, kata jaminan surga dari Nabi, dengan syarat merelakan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk mempertahankan, untuk menegakkan agama. Nabi benar sudah meninggal dunia, tapi ajaran agama, syariat Islam yang ditinggalkan oleh Nabi masih ada. Kita diperlukan untuk membela syariat ini. Maka kita lihat siapa saja di zaman kita ini yang punya peluang mendapatkan kata-kata aujabah dari Nabi. Di antara yang punya peluang adalah seorang ayah. Seorang ayah yang selalu mengajarkan, mendidik anaknya dari usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Ayah seperti ini punya peluang mendapatkan kata aujabah dari Nabi. Kenapa demikian? Karena si ayah ketika mengajarkan, ketika mendidik anaknya untuk sholat, dia sedang menegakkan agama. Karena kata kuncinya ada pada menegakkan agama. Maka setiap ayah yang membimbing dan mengajarkan anaknya sholat 5 waktu dari usia 7 tahun punya peluang mendapatkan kata-kata aujabah atau kata jaminan surga dari Nabi. Siapa lagi yang punya peluang? Banyak pemuda-pemuda. Kita melihat begitu besar godaan bagi pemuda di zaman sekarang melalui media elektronik maupun melalui media sosial. Di saat godaan bertubi-tubi datang kepadanya, namun si pemuda lebih memilih untuk rajin sholat berjamaah. Si pemuda lebih memilih rajin untuk hadir di pengajian, lebih memilih hadir di kelompok-kelompok tahfiz. Maka pemuda seperti ini dia sedang menegakkan agama, punya peluang mendapatkan kata-kata aujabah, kata-kata jaminan surga dari Nabi. Siapa lagi yang punya peluang mendapatkan kata aujabah? Gadis, anak perempuan, pemudi. Di saat godaan datang bertubi-tubi untuk menanggalkan hijab, untuk mempertontonkan aurat, mereka setia dengan hijab mereka.
mereka setia untuk menjaga diri mereka, maka mereka punya peluang mendapatkan kata-kata aujaba dari Nabi SAW. Siapapun kita, apapun profesi kita, seorang dai, seorang pegawai, seorang guru juga punya peluang besar mendapatkan kata-kata aujaba. Seorang guru yang ketika mengajar tidak hanya mentransfer ilmu. Seorang guru ketika mengajar berharap dari anak didik mereka lahir Abu Bakar baru, lahir Umar baru, lahir Utsman baru. Maka para guru yang ketika mendidik berharap lahir dari didikan mereka generasi seperti sahabat, punya peluang mendapatkan kata-kata aujabah seperti itu. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu dalam kehidupan kita banyak godaan yang datang. Godaan duniawi begitu banyak datang kepada kita. Kadang untuk mendapatkan nikmat duniawi ini kita digoda untuk meninggalkan agama kita, untuk meninggalkan akhlak-akhlak Islam. Ketika ini terjadi, kita ingat kenapa Tolha mendapatkan kata-kata aujabah. Kenapa Tolha mendapatkan jaminan surga dari Nabi? Karena Tolha tadi memegang erat-erat agama ini. Karena Tolha berusaha menegakkan agama ini. Maka setiap kali godaan datang, kita ingat Tolha. Tolha mendapatkan jaminan surga karena berusaha memegang agama. Karena Tolha berusaha menegakkan agama ini. Maka tidak ada salahnya ketika godaan itu datang, kita berusaha untuk komitmen. Kita bayangkan seakan-akan Nabi sedang berkata, surga dijamin untuk si fulan. Seraya membayangkan Nabi menyebut nama kita ketika Nabi menjamin surga untuk seseorang. Barangkali hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.